Nah, ini bisa disaksikan teman-teman, ini tidak ada jangriknya sama sekali. Ini padahal ya, ini kandang box ini bentar lagi mau dipanen. Ini kurang lebih 2 hari lagi nih dipanen teman-teman. Tapi jangriknya tidak ada sama sekali. Pakannya pun utuh nih sampai berjamur teman-teman. Nih lihat. Wah. Ini gagal total teman-teman. Ini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 box teman-teman. Ini hampir 8 box tidak ada isinya sama sekali. Padahal ini pada waktu kecil, pada waktu menetas itu sangat banyak, sangat ramai. Nah, ini pada waktu mau dipanen malah sepi seperti ini teman-teman. Wah, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas tentang peternakan jangkrik. Nah, ini untuk teman-teman semua yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Kita di sini saling berbagi informasi saja teman-teman. Kita saling sharing-sharing ya seputar peternakan jangkrik. Nah, mungkin lain waktu kita juga akan bahas peternakan hewan lainnya. Nah, ini saya juga sedang berkunjung ke kandang jangkrik teman saya ini teman-teman. Ini dia lagi curhat, tadi lagi curhat, saya langsung samperin ke sini nih teman-teman. Nah, di sini ada 8 box teman-teman ya. Ini kurang lebih 8 box, untuk medianya menggunakan egg tray. Nah, ini untuk pembelajaran, ini untuk informasi, dan ini untuk saya sharing di sini teman-teman. Ini waktu jangkrik menetas ini hampir 90% menetas teman-teman. Ini sangat banyak dulu waktu menetas. Ownernya bilang begitu. Ini ownernya tidak mau diwawancarai karena malu, karena ini hampir semuanya gagal ini teman-teman ya. Nih gagal panen nih teman-teman ya. Ini 2 hari lagi padahal kita mau panen, tapi ternyata jangriknya habis ludes nih teman-teman. Nih kita bisa saksikan ya, ini pakannya itu sampai berjamur semua teman-teman, tidak habis. Nah, nih ini hampir tidak ada pakannya ya teman-teman. Nah, ini pakannya sampai tidak habis nih. Kita saksikan nih teman-teman. Nah, ini untuk pengalaman, ini untuk informasi juga kepada teman-teman semua. Perawatannya itu harus maksimal. Nah, kan kita langsung saja ke topik kita kali ini. Ini apa ini penyebabnya kok bisa seperti ini? Nah, yang pertama itu pasti itu di sini ini kita dalam pemberian pakan ya teman-teman. Pemberian pakan pada waktu jangkrik berusia itu masih kecil ya teman-teman. Ini padahal waktu menetas itu sangat banyak. Sampai dengan umur 1 minggu itu masih terlihat banyak teman-teman. Nah, ini mulai sepi, terlihat sepi itu waktu berusia 2 mingguan. Nah, itu kata ownernya waktu berusia 2 mingguan itu jangkriknya sudah mulai sepi teman-teman. Nah, ini bisa diakibatkan beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama itu, kalau saya belum pernah mengalami seperti ini teman-teman. Jadi saya belum pernah mengalami seperti ini, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena nanti takutnya saya salah dalam menjelaskan. Kalau ini menurut garis besarnya saja, selama saya beternak jangkrik, yang membuat jangkrik itu gagal panen seperti ini teman-teman ya. Ini pasti tuh pada waktu jangkrik pada waktu usianya masih kecil, ini pasti kurang pakan teman-teman. Ini pakannya pasti kurang ini. Karena ini menggunakan tray, jadi tidak seriskan kita menggunakan daun pisang kering atau klaras. Nah, ini pasti pada waktu usia jangkrik 1 mingguan ini pernah telat makan teman-teman. Pakannya telat ini pasti. Dan juga ini pasti juga kalau menurut saya teman-teman, yang mempengaruhi banyaknya jangkrik pada usia dini itu mati, itu yang pertama pakan, yang kedua itu pemberian gedebok pisang ya teman-teman. Jadi pemberian gedebok pisang itu sepele, tapi kalau tidak diberikan gedebok pisang itu nanti alhasil banyak yang mati jangkriknya.
Itu kalau menurut saya, kalau saya selama saya peternak jangkrik, kalau jangkrik tidak diberikan gedebok pisang, itu banyak jangkrik yang masih kecil-kecil yang baru menetas sampai dengan umur 1 minggu itu banyak yang mati. Lalu juga penyebabnya ada lagi teman-teman, telatnya kita memberikan penambahan media. Jadi pada waktu jangkrik mulai banyak, sudah kelihatan banyak, itu pemberian medianya itu jangan sampai telat ya teman-teman. Penambahan medianya jangan sampai telat. Nanti kalau jangkrik sudah banyak tapi medianya sedikit, penambahan trennya itu telat, wah jadi jangkriknya itu bergerombol, saling bertumpukan, nanti alhasil dia saling serang ya teman-teman, nanti banyak yang mati kalau seperti itu. Nah, di samping pakan lalu minum jangkrik itu bisa diberikan gedebok pisang. Lalu juga kita harus perhatikan teman-teman, pola makannya jangkrik itu seperti apa. Jadi nafsu makannya seperti apa. Kalau jangkrik tadinya itu 1 hari bisa menghabiskan 3 kilo fur, tetapi kok tiba-tiba jangkriknya itu 1 hari 1 kilo saja tidak habis, seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak yang berjamur. Itu teman-teman harus waspadai. Coba kita koreksi lagi. Nah, untuk beternak itu kegagalan dan keberhasilan itu kan tergantung perawatan kita ya. Jadi perawatannya kita bagus, hasilnya pun nanti akan bagus. Tapi tidak lepas juga dari rezeki ya teman-teman. Kalau rezekinya lagi bagus ya nanti hasilnya bagus ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita yang penting dalam beternak itu fokus saja perawatan, fokus saja kita pantau terus. Nah, nanti hasilnya pasti akan maksimal. Nah, intinya dalam beternak jangkrik itu kita harus telaten teman-teman, telaten mengecek, telaten memberikan pakan. Wah, ini sangat-sangat telaten sekali kalau dalam beternak jangkrik. Nah, tadi yang pertama ada pakan, yang kedua itu bisa dari faktor pemberian minum, lalu juga ada juga dari faktor hama juga ini teman-teman, bisa itu menyebabkan kegagalan beternak jangkrik. Nah, hamanya itu bisa berupa tikus ini teman-teman. Biasanya kalau jangkrik milik saya itu pernah juga seperti ini, tadinya rame tapi lama-kelamaan kok sepi. Nah, biasanya itu ada tikusnya di dalamnya teman-teman. Tikus dan kadal itu sangat mengganggu dalam peternakan jangkrik, karena kadal itu kalau sudah masuk di dalam sini itu dia tidak bisa keluar teman-teman, karena dia licin, karena kita berikan solasi seperti ini. Nah, jadi dia itu kalau kadal sudah masuk dia tidak bisa keluar, jadi di dalam box itu dia lari-lari, jadi mengganggu jangkrik-jangkrik yang masih kecil. Umur 1 mingguan itu kan sangat riskan teman-teman. Apabila dia tertindih ataupun banyak hama di dalamnya, dia itu jadi tidak mau keluar, dan alhasil dia diinjak-injak oleh hama-hama tersebut. Bahkan kadal lalu juga tikus itu bisa beranak pinak di dalam kandang sini teman-teman, karena pakannya itu melimpah ruah dan tempatnya itu bagus untuk berkembang biak. Tidak memungkinkan juga kalau jangkriknya itu mati lalu yang hidup hanya hamanya saja. Nah, intinya kita harus pantau terus teman-teman, jangan sampai kita lalai dalam beternak. Nanti kalau kita lalai hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jangkriknya itu sepi ya nih. Bisa kita saksikan teman-teman, kalau jangkrik sudah mau panen itu harusnya ramenya itu setengah mati ya. Ramenya setengah mati, apalagi ini diisi kata ownernya itu kurang lebih 3 ons ini. Satu box diisi 3 ons teman-teman. Nah, ini tidak ada jangkriknya nih, lihat. Nih. Pakannya saja tidak habis ini teman-teman. Wah. Nih. Sampai berjamur teman-teman makan pakannya. Nah, ini untuk teman-teman semua yang pernah mengalami hal seperti ini, bisa di sharing-sharing saja di sini teman-teman. Coba di sharing yang pernah mengalami seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Kita cari solusinya bersama-sama, kita saling sharing, berbagi informasi. Tidak ada yang niat untuk menggurui, kita hanya sharing berbagi informasi saja teman-teman.
Dan mungkin sekian informasi dari saya. Semoga teman-teman semua peternak jangkrik itu selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan, keberhasilan dalam beternak jangkrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.